Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikrih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal khamsi muta'ammidan faqad kafara ziharon. Al hadis au kama qala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Sholawat salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramin, guru-guru kita teristimewa, kepada guru saya, Kak Guru Simkuring, Kak Kersana, Kiai Fakhrul Roji, Sahibul Ma'ad, Riyadul Muta'alimin, Kak Kersana, Ustadz Saifuddin, seluruh santri, seluruh ustadz, para kiai, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Dan Allah lindungi fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Orang tua kita sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, jajaran DKM Masjid. Tidak lupa Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah ataupun yang mewakili, urang daruakeun mudah-mudahan tambah amanah, tambah barokah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus seluruh jemaah yang hadir, mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Semuanya yang hadir masuk surga, amin. Tukang balon masuk surga, amin. Tukang telur dadar masuk surga, amin. Telur gulung masuk surga, amin. Yang hadir semuanya masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal, berkah hari ini, berkah ngeriung, berkah yang kita baca, mudah-mudahan yang sakit-sakit sembuh lagi, amin. Yang dengdek lempeng lagi, amin. Yang bloon-bloon pintar lagi, amin. Yang lakinya tolol baik lagi, amin. Ada enggak orangnya? Ada enggak ya kayak gitu? Ada enggak? Ada apa banyak? Yang istrinya cerewet mudah-mudahan baik lagi, amin. Yang mertuanya galak mudah-mudahan motornya cepat dikasih, amin. Yang usahanya macet lancar lagi, amin. Yang sawahnya kerendam cepat kering, amin. Kebanjiran ya. Yang warungnya sepi rame lagi, amin. Yang ada utang mudah-mudahan datang ke rumah ada yang bayarin, amin. Siapa kali? Yang kagak sholat temen sholat, amin. Nutara ngaji daek ngaji, amin. Anu maksiat mau tobat, amin. Nu main slot sambar galedek, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Galedek, amin ya Allah. Disambar galedek akhlakna, amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa seluruh panitia, berikut seluruh donatur, mudah-mudahan perjuangan kita sampai hari ini dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Jazakumullah ahsanal jaza, amin ya Allah ya Rabbal
Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. 15 abad yang silam Kangjeng Rasul melakukan satu perjalanan istimewa dari kota Mekah menuju kota Palestina yang berjarak 1500 kilo. Jauh tante. Jauh apa dekat? Jauh. Dari kota Palestina tepatnya Masjidil Aqsa baginda Rasul naik ke Sidratil Muntaha terus. Dari Sidratil Muntaha baginda Rasul kembali lagi ke kota Palestina. Di kota Palestina baginda Rasul balik lagi ke kota Mekah. Dan ternyata ditempuh dengan waktu yang sangat sebentar. Sajorelat, sakedeng jasa, cak orang Sunda. Sini ngomongnya Sunda apa Betawi nih? Campur. Sunda apa Betawi nih? Kadang Sunda, kadang campur aja ya. Ternyata ditempuh dalam waktu yang sangat sebentar. Ketika baginda Rasul nyeritain apa yang barusan terjadi, itu orang Mekah banyak yang ngetawain loh bu. Wajar, wajar. Kenapa? Karena orang Mekah berpikir secara rasio, memikir secara logika dan akal mereka. Tidak terbayang perjalanan panjang 1500 kilo yang andai kata ditempuh dengan perjalanan onta 3 bulan, andai kata pakai kaki itu cukup 8 bulan. Lah ini Rasul berangkat ke Palestina, waktunya bentar banget. Ulah-ulah orang Mekah, jangan-jangan orang Mekah. Kalau saya ngomong nih, dari Kemis ke sini 5 menit, percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Normal, kagak percaya. Orang Mekah pun normal. Kenapa? Karena bukan keimanan yang berbicara, tapi logika yang mengatakan seperti itu. Tapi ada satu yang percaya. Berikut kelompoknya yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangankan seperti itu Muhammad, lebih dari itu pun saya percaya. Tapi kata kita mah Abu Bakar percaya, wajar. Kenapa? Dia mah tidur bareng, makan bareng, kongko bareng. Dia mah bareng terus sama Rasul. Yang hebat orang pelonco. Ini pelonco ya? Desa apa ini? Desa Rawaboni, Kecamatan Paku Aji, Kabupaten. Ini Tangerang ini. Bukan Australia, bukan. Provinsi Banten. Negara Indonesia. Benua orang sini hebat. Orang sini mah percaya. Ketemu Rasul kagak, kenal kagak. Ada enggak orang sini yang pernah WA-an sama Rasul? Yang pernah ketemu Rasul ada enggak? Yang pernah DM-DM-an Rasul ada enggak? Enggak ada. Tapi orang sini percaya banget sama kejadian tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman terhadap Al-Quran, terhadap surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Amin ya Allah ya Rabbal. Satu peristiwa agung oleh zat yang maha agung kepada makhluk paling agung. Mudah-mudahan kita semua ke bawah agung. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa Rasul Allah isra'kan? Dan kenapa Rasul Allah mi'rajkan? Salah satu di antara dalil kenapa Rasul diisrakan dan dimi'rajkan. Ketika Rasul sedang dakwah, Rasul dakwahnya penuh dengan perjuangan. Rasul dakwahnya penuh dengan pengorbanan. Rasul dakwahnya dilemparin. Rasul dakwahnya disumpahin. Rasul dakwahnya diusirin. Itu Rasul dakwahnya luar biasa. Dan Rasul biasanya berkeluh kesah. Dan Rasul curhat dengan 2 orang yang hebat. Yang pertama Sayyidina Abi Thalib, yang kedua Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kebetulan waktu itu Rasul ketika butuh-butuhnya Sayyidah Khadijah dan butuh-butuhnya Sayyidina Abi Thalib, dua-duanya dalam tahun yang bersamaan Allah cabut nyawanya, Allah wafatkan beliau-beliau. Rasul punya istri namanya Sayyidah Khadijah. Orangnya cakep.
orangnya cakep, badannya tinggi, kulitnya putih, hartanya kaya, orangnya kaya, banyak duitnya, konglomerat, cakep, putih, konglomerat, banyak duit, baik sama suami, baik sama orang, ngerti dengan agama. Hebat apa kagak? Cakep aja mah bu, cakep aja, kadang-kadang orang kecakepan tapi kagak ngerti agama, kadang-kadang agak on, betul ya? Apa artinya wajah cakep kalau kagak nggak ada pentingnya. Cakep kalau tidak pernah lihat orang sini luar biasa, udah mah jelek kagak. Rasul cakep, Khadijah cakep, dia baik sama Rasul. Di antara baiknya Siti Khadijah, dengerin nih, Khadijah itu kayak gini loh bu, dia Khadijah, Sayyidah Khadijah, kalau Rasul tidur kagak pakai selimut, selimutnya Siti Khadijah dipindahin sama Rasul. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Kita kagak pakai selimut, laki kita pakai selimut, yang ada selimut dia betul apa kagak? Sayyidah Khadijah tidak pernah berani memakan makanan apapun. Ada roti kagak dimakan, ada korma kagak dimakan, air pun kagak berani diminum. Kenapa? Ta'adab kepada Rasul, hormat kepada Rasul, tidak berani memakan makanan apapun di rumah sebelum baginda Rasul memakan duluan. Hebat apa kagak? Yang jadi pertanyaan, kalau ibu-ibu kelar masak, nasinya matang, lauknya matang, lakinya masih di sawah, makan duluan apa nungguin dia? Timbul hujah, Kang, pan kita mah lapar, betul ya? Maka ada fadilah siapapun mereka wanita yang sanggup berlapar-lapar, kayak seperti Siti Khadijah. 1 jam laparnya mereka nungguin suami, maka Allah berikan pahala bagaikan berpuasa setahun full. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya adab nih, Sayyidah Khadijah kagak pernah sama suaminya sama Kangjeng Rasul kalau ngomong nyolot. Tahu nyolot? Ngomong apa nyolot? Ngomongnya kencang, betul. Suka ngacaprak, cerewet, terus galak. Padahal Sayyidah Khadijah baik. Itu tanda wanita itu harus seperti itu. Sama laki harus jangan cerewet, jangan banyak mendingan diem daripada banyak ditanya sama laki, woi mana makan? Sama laki mah jangan kenceng-kenceng suaranya bu. Kalau ngobrol sama dia suaranya yang merdu. Dipanggilin sama laki nih, woi sini, udah makan belum? Belum. Suara termerdu. Maka dalam kitab buku dulu jangan diterangin adabnya wanita ngadepin suami, suara kita jangan sampai ngalahin suami. Itu adab, tata krama. Makan pun jangan banyakkan kita daripada dia. Kalau laki kita makan nih sepiring, kita mah setengah. Kalau suami setengah, kita mah 1/4. Kalau suami 1/4, kita sesendok. Itu adabnya cewek, harusnya seperti itu. Adab itu dipakai di rumah, biar ntar anaknya ngikutin. Lah kita sama laki galak banget. Baiknya itu kalau lakinya banyak duit. Mendingan suami cakep tapi galak, apa hitam tapi banyak duit? Laki kita nih bu, laki kita nih cakep, galak, hitam banyak duit, mending yang mana? Suaminya kerja di Mekah, kerja di Arab nih, dia kagak balik-balik 30 tahun, tapi gajinya sebulan 30 juta, mau apa kagak? Lakinya kerja ngelaut nih, tapi dia nyimpen duit tiap hari 1 juta, mau apa enggak? Tiap hari naruh duit 1 juta, tapi lakinya kerjanya di laut, mau apa enggak? Mau. Yang jadi pertanyaan, pentingan duit, pentingan suami? Dasar bayawak. Maka adab dengan suami, maka kepada suami itu adab dan ada kewajiban
istri itu sama suami banyak, harus baikin. Kalau masak itu bukan kewajiban, dengerin loh, masak itu bukan kewajiban. Masak itu cuman kebaikan istri. Yang wajib nyari nafkah suami, yang wajib nyuci, yang masak, yang ngepel, belanja ke pasar, nyuciin piring, nyapuin rumah, semuanya kewajiban suami. Terus kewajiban istri apa? Dia mah cukup perbahan di kasur, terus bikin status, ya Allah hidup ini indah ya Allah. Tuh wanita cuman seperti itu. Ngurusin anak sama ngurusin suami, taat kepada suami. Kalau kata laki kita nih, masak, masak. Kata suami nyuci, kata laki kita ngepel. Makanya kalau pengen anaknya baik sekarang di tengah gempuran, di mana anak-anak sekarang udah kagak jelas. Betul. Orang sekarang mah kagak mau ngaji, kagak demen ngaji, bener apa enggak? Orang itu nyarinya nyari kaya, bener ya Bu ya? Daripada nyari ilmu mendingan nyari duit. Sekarang mah kaya dicari, terus kaya apa enggak? Kita nyari kaya nih, kaya apa enggak? Kita nyari duit ketemu apa enggak? Kita nyari duit nih, duitnya udah dipegang, dikeluarin lagi apa enggak? Aturan mah kalau udah nyari duit dapat duit, aturan mah disimpan, bener ya? Ini mah udah dapat duit terus dikeluarin lagi, betul? Teorinya hidup gini loh Bu. Ketika hidup wajib kaya apa wajib mati? Yang pasti itu mati apa kaya? Mati. Orang tua pasti, yang muda, yang belangsak, yang kaya, pejabat, yang tukang ngambilin duit orang. Tukang ngambil duit suami kagak bilang-bilang. Ada enggak? Ada enggak orangnya? Pakai jilbab warna apa? Semuanya bakal mati. Semuanya bakal. Anak kecil mati. Tim hadroh. Matinya dikebugin ya mah. Di anak hadroh mah cakep-cakep loh Bu. Anak hadroh cakep apa enggak? Dia mah salawatan demen ya Bu ya. Anak hadroh mah nih salawatan demen, pagi salah, siang juga baca salah, nyampe malam salah. Mantep apa kagak? Anak perawan nih, ibu punya anak perawan, kawinin sama anak hadroh, insya Allah digebugin. Mati adalah kewajiban. Dan kita pasti semua bakal mengalami satu zaman di mana ruh terpisah dari jasad kita, dan itu dinamakan kematian, betul. Dan itu adalah kewajiban. Sedangkan kaya belum tentu. Ada orang kerja 30 tahun di Tangerang, nyampe sekarang kagak kaya-kaya, betul apa tidak? Tapi mati mah bakal, betul ya? Kaya mah belum tentu, mati mah bakal. Maka yang yakin itu kematian, bukan kekayaan. Nyari kaya mangga, tapi ingatlah sama mati, betul. Ingatlah kita bakal mati. Maka ketika kita merasakan tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hidup pasti gelisah. Dan Rasul menggambarkan ada sebuah pesan tersirat dari sebuah perjalanan Isra wal Mi'raj, bahwa Isra adalah perjalanan hidup kita bersyariat di alam dunia. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pelaut, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi tukang bas. Silahkan, kun fi maqamik. Dimanapun kita tinggal, apapun yang Allah berikan takdir kepada kita, Allah tidak pernah mempertanyakan. Betul apa tidak? Allah kagak nanyain, lu anak siapa? Bener ya? Walaupun biar dikata, saya nih mantunya Abu ya, anaknya kiai, kalau saya kagak sholat mah celaka. Betul. Walaupun anak kiai ini, kalau bajingan mah bajingan aja Bu. Kagak ada urusan anak kiaimu anak siapa, kagak sholat mah celaka. Betul apa tidak? Walaupun ibu-ibu bukan anak kiai, bukan anak ustadz, bukan anak ajengan, bukan mantunya Abu ya, bukan anaknya Abu ya sekalipun. Orang biasa-biasa, cuman pedagang kecil. Tapi hati-hati loh Bu, ketika kita rajin sholat, puasa rajin, sama tetangga baik, sama saudara baik, sama Allah dijabanin perintahnya. Larangannya kita jauhin, yakin Bu, pasti Allah muliakan di akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal.
Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berkecil hati. Karena kemuliaan Allah tunjukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya arahin anak kita nih biar pada takwa. Bukan untuk jadi kiai, biar pada takwa. Pan sedep bu, anak kita nih demen dengan agama, ngerti ke agama. Terus dia jadi pejabat, jadi pengusaha, kan hebat bu. Dia jadi bos nih, terus dia hatinya hati santri. Lihat ustad lagi bangun majelis, dia mah pasti nanyain. Woi Tad, ngapain Tad? Bangun masjid bos. Butuh apaan Tad? Butuh semen. Apalagi? Pasir. Apalagi? Besi. Ngambil ke material. Duitnya masing-masing. Karena mental, agama itu, jangankan agama, negara pun mengajarkan seperti itu. Sila pertama dari 5 dasar negara kita, ketuhanan yang maha tunggal. Lah kita meninggalin, Allah itu ditinggalin. Perasaan Allah itu kagak ada. Yang kita rasakan, cuman yang penting gimana caranya hidup kaya, tidur enak. Maaf, Allah tidak akan pernah berikan ketenangan. Ketika Isra kita tidak pernah kita mi'rajkan. Maka mi'raj standarnya Rasul menggambarkan bagi orang seperti kita. As-sholat mi'rajul mu'minin. Allah berikan kebahagiaan kepada orang-orang yang rajin sholat. Ketika tetap merasa gelisah dengan hidup kita. Sholat mah rajin, hidup mah tetap belangsak. Yang salah bukan sholat, hati kita pasti salah. Pasti sholatnya kurang rapi. Maka sholat ada aturan, sholat ada adab, sholat ada etika, sholat ada rukunnya, sholat ada syarat sahnya. Makanya nih sholat itu ada aturan. Apalagi cewek dan cowok itu beda. Laki sama cewek itu beda. Beda nih, orat pun orat. Ketika ibu-ibu sholat, pakai baju yang tipis, pakai mukena nih, mukena tipis. Kita sholat pakai mukena ya bu ya. Tipis kayak gini nih. Ini tebal apa tipis ini? Ini warna kulit kelihatan enggak? Salah satu syarat sah sholatnya cewek, satrul aurat. Dan auratnya wanita seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kalau ibu-ibu sholat pakai mukena, bahannya tipis kayak gini nih. Ini sholatnya sah apa kagak? Kagak, karena warna kulit kelihatan. Makanya kalau nyari mukena yang bahannya tebel, terpal, karpet apa pokoknya. Ini aurat loh cewek. Satu helai rambut pun mereka jadi aurat. Karena seluruh badan harus tertutup. Cewek itu badannya harus tertutup. Jangan kebuka-buka. Cowok mah cowok enak nih. Laki kita sholat pakai sarung doang. Kagak pakai kolor. Kagak pakai sempak. Kagak pakai baju. Cuman pakai sarung. Itu sholatnya sah loh bu. Asal pusar sama lutut ketutup. Dan antara pusar sama lutut ketutup. Itu sholatnya sah. Kalau kagak percaya Jumatan besok coba. Paling kata orang gil. Cewek mah harus ketutup. Bahkan dalam kitab Bajuri diterangin nih dalam syarahnya nih. Andai kata ada seseorang memakai pakaian. Ini bedanya cowok sama cewek nih. Pakai pakaian bilibasin wahidin. 1 lembar. Laki-laki sholat cuman pakai sarung, pakai koko. Pakai koko kagak pakai rangkap dalam nih, kagak pakai kaos. Pakai sarung kagak pakai kolor, kagak pakai sempak. Cuman 1 lembar, sarung 1 lembar, baju 1 lembar. Itu yukrohu, hukumnya makruh. Kalau laki. Kalau cewek asyadul karoha. Kalau ibu-ibu sholat pakai mukena, kagak pakai rok, kagak pakai sempak, kagak pakai daleman. Cuman pakai mukena, hukumnya asyadul karoha, makruh yang dilipat gandakan. Bayangin loh bu, bayangin cowok nih sholat pakai sarung, kagak pakai sempak, kagak pakai kolor. Bayangin, bayangin loh. Udah kebayang belum? Udah. Terus sujud, bayangin. Kebayang apa kagak? Paling lato. Tok lato. Tinggal dijepret ya bu ya. Tapi cewek, betapa berbahayanya mereka. Maka auratnya berbeda antara laki dan wanita.
Cewek mah kalau pakai mukena kagak pakai rangkap dalam, cuman pakai mukena. Bayangin mang, udah kebayang. Terus cewek nih pakai mukena, kagak pakai rangkap dalam, terus sujud. Bayangkan. Terus curut lewat. Betapa berbahayanya seorang wanita. Maka cewek beda dengan laki-laki. Dulu mah dulu nih cewek dulu. Cewek dulu itu beda sama sekarang, Neng. Dulu mah kalau diomongin sama emak dia mah denger. Dengerin lo, perawan. Dulu mah kalau diomongin sama emak denger ya Bu ya. Terus dinasihatin nurut bener ya. Anak sekarang mah diomongin dia marah ngelunjak, bener nah. Diomong malah kencengan dia, betul. Anak sekarang. Dulu mah Neng, dulu mah nih kagak pernah perawan dulu pakai ini, pakai apa? Pakai kalung emas. Dulu mah cukup nyari ke kebun daun singkong, bener ya? Dipeletek-peletekin bener ya? Masya Allah. Leontinnya gede banget ya? Dulu mah kayak gitu. Perawan dulu mah nih, perawan dulu. Dia mah banyak pemalunya loh. Makan pepaya kagak boleh perawan. Betul. Makan pisang ambon kagak boleh, bener ya? Terus makan nanas boleh apa kagak? Kagak boleh. Makan timun kagak boleh. Pisang ambon kagak boleh. Nanas kagak boleh. Terus pepaya kagak boleh. Kelapa muda juga. Kelapa muda kagak boleh, betul ya? Perawan dulu mah banyak pantangan. Iya pamali itu pamali. Pisang ambon pamali, kelapa muda pamali, nanas pamali. Itu perawan dulu. Perawan sekarang kayak bayawak. Pasir demen, semen demen. Perawan sekarang mah nih makan apa aja dia mah. Tiap hari nyeblak, bukan salah seblaknya. Tapi ketika pedas tiap hari, dokter mengatakan itu rahim bisa kering. Banyak orang yang sekarang kagak punya anak karena rahimnya rusak. Tiap hari makan pedas yang gila-gilaan. Lambung rusak, rahim rusak. Senin seblak, Selasa seblak, Rebo seblak, Kemis seblak, Jumat seblak, Sabtu ngising na hurung. Menyala taiku. Ya Allah ya Rabbi. Perawan dulu mah dengerin Neng. Perawan dulu mah nih, dia mah bisa ngurusin anak. Dia adenya nih, dia punya ade nih yang bayi. Dia bisa bikinin bedong, bisa mandiin. Perawan dulu, masak jago. Disuruh emak ke dapur, ngikut ke dapur. Woi irisin lu bawang, diirisin bawang. Potongin daging, daging dipotongin. Sayuran ditipis-tipisin, ditipis-tipisin. Perawan dulu mah pinter. Masak semur oke, masak rendang bisa, sayur sop bisa. Perawan dulu. Perawan sekarang bisanya nyeduh telur, betul ya? Dia mah tiap hari telur digorengin. Itu perawan dulu sama sekarang beda. Perawan dulu sama sekarang beda. Betul ya? Kata Rasul nih, kata Rasul, ada 3 perkara yang saya sukai dari umat. Yang pertama Rasul menyukai asiwak. Siwak nyusur. Pakai kayu arok kayak ginian nih. Rasul demen sama orang yang demen bersiwak. Bilangin sama suami Bu, laki kita bilangin. Kalau laki kita, suami kita mau ke pasar, suruh siwakan dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Maziahnya, fadilahnya. Orang yang melazimkan siwak dengan kayu arok kayak gini nih. Allah gampangkan rezeki dia. Yang tukang nagihan, pakai siwak dulu, nyusur dulu, Allah gampangkan rezekinya dia. Mau usaha, nyari ekonomi, nyari dunia, mau kerja, bersiwak dulu, Allah gampangkan rezeki dia. Kata Rasul, andai kata tidak memberatkan umat saya, niscaya siwak akan saya perintahkan dan akan saya wajibkan. Dilalahnya walaupun siwak, pada akhirnya derajatnya sunnah yang ketika kita laksanakan dapat pahala dan ketika kita tinggalkan tidak dapat siksa. Dan pahalanya pun bersiwak bagaikan pahala wajib. 2 rakaat dengan bersiwak lebih hebat dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Sekali, 2 kali, 3 kali, atas bawah dikit-dikit. Bersiwak pakai kayu arok. Banyak toko kita goceng kayu arok. Bukan beli kuota mang.
beli siwak loh, beli kayu arok nih. Bahkan hikmahnya orang yang lazim bersiwak, Allah gampangkan menjawab pertanyaan munkar wa nakir di alam barzah. Bahkan orang yang lazim bersiwak pakai kayu arok, Allah gampangkan keluar ruh dari jasad seseorang. Andai kata orang tua kita lagi sekarat nih bu, seminggu dia sekarat kagak mati-mati, udah diazinin kagak mati juga, ambil siwak, basahin pakai air wudhu kita, olesin ke giginya 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Liatin sama kita, masih belum mati juga, sekali lagi, jangan bosan, sekali, 2 kali, 3 kali. Kagak mati-mati juga, sekali lagi, sekali, 2 kali, 3 kali. Belum mati juga, rojok-rojokin hidungnya. Insya Allah matinya diapain? Kayu arok nih, hebat ini. Kayu arok, Kang, kita mah kagak punya yang kayak ginian nih. Pakai bisa diganti nggak? Bisa nih, pakai sorban boleh. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dengan kain yang kasar yang bisa menyerap air dan bisa membersihkan noda, iya pakai kain kasar. Laki kita, suami kita pergi Jumatan, pengen punya pahala bersiwak, kayu arok kagak bawa, sorban kagak pakai, gesek-gesekin ke karpet. Licin giginya. Bisa pakai siwak, masya Allah. Sekarang mau diganti pakai sikat gigi, close up ataupun Pepsodent, Ciptaden, Formula. Atasnya pakai pasta gigi, close up, Ciptaden, Formula. Betul. Bisa. Terus sempurnakan dengan kayu arok. Itu fadilahnya hebat banget. Biar seger tambah. Sekarang mah ada di Alfa. Warnanya biru, obat kumur-kumur, penyegar mulut, mouthwash, penyegar mulut. Mereknya apa itu namanya? Paselin. Ya itu, Soklin. Bener, dia mah tahu. Itu digesek-gesekin itu. Biar seger, sunnah Rasulullah. Makanya mulut kita harus wangi. Kenapa? Karena kita harus interaksi dengan orang, ngobrol dengan orang. Kita itu harus komunikasi dengan orang. Biar seger, mulutnya disegerin, maka disiwakin. Yang kedua, Rasul menyukai at-ta'atur, memakai wangi-wangian. Badan kita harus wangi. Rasul itu keringetnya nih, kalau keluar dari rambut itu melebar ke bawah, itu leher Rasul itu wangi banget, kayak wangi surga. Karena keringat Rasul langsung dari surga, kayak misik. Maka sunnah yang diwangiin pertama itu leher kita diwangiin. Dengerin loh bu, kalau tidur wangi, leher, bukan bau GPU. Lah kita mah tidur pakai apa? Pakai balsem, pakai presker, betul ya? Atau kita tidur lakinya pedes. Pakai minyak wangi, bukan pakai minyak masuk angin. Minyak wangi nih, biar wangi. Sunnah Rasul loh bu. Mau tidur wangiin tempat kita. Spraynya wangiin, sarung bantal wangiin, badan kita diwangiin. Pahalanya gede banget loh bu. Jangankan seperti itu, gini nih. Bukain pintu untuk suami kita. Laki kita dibukain pintunya sama kita nih. Maka wanita tersebut bagaikan membukakan pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntar pulang nih ke rumah duluan. Lakinya masih di sini, pulang duluan. Terus lakinya ketok pintu, assalamualaikum, bukain sama kita. Itu pahalanya bagaikan membuka pintu surga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka. Palanya masuk, gencet sama kita. Woi, dari mana lo? Luar biasa, masya Allah. Wangi badan kita. Ini mah kadang-kadang heran ya. Ada laki-laki demen istrinya kelekna bau Israel. Oh, bau banget. Harusnya diwangiin, beli Rexona kagak mahal, di warung banyak, biar wangi badan kita. Kalau perlu minyak wanginya diminum. Biar wangi badan kita. Rasul menyukai at-ta'atur. Bahkan nih tangan laki kita pakaiin minyak wangi, olesin minyak wangi. Dia kelar Jumatan, dia kelar sholat, dia kelar pengajian, datang ke rumah, dia bawain berkah, bukan berkat, dengerin loh, berkah. Telapak tangan yang dia usapkan ke guru, yang dia tempelkan ke guru, nempel berkahnya ke kita. Kita ambil tangan laki kita, tangan suami kita. Dia pulang Jumatan, dia pulang kebaikan, dia pulang ngeriung, dia pulang sholat, dia pulang pengajian, ambil tangan oleh kita. Diambil tangannya, makanya harus wangi. Dicium pakai bibir,
Diisep pakai hidung, namanya takbil, itu pahalanya gede banget. Wanita yang sanggup mencium tangan suaminya, Allah berikan pahala bagaikan ibu-ibu bisa bertop di Baitullah serta bisa mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau lakinya hitam, kerasa banget Hajar Aswadnya. Hajar Aswad di sini lu. Andai kata perawan, gimana perawan? Kalau perawan punya pacar, dia nyiumin tangan pacarnya habis Jumatan, lakinya pacarnya habis hadroh, pacarnya habis pengajian, diambil tangannya sama pacarnya nih, sama Neng nih yang belum nikah, dikecup pakai bibir, diisep pakai hidung. Perawan sama pacarnya Allah berikan pahala bagaikan bisa mencium jubur embe. Bagaikan bisa mencium jubur embe. Maka jangan, kagak boleh perawan mah ya. Itu makanya harus wangi badan harus wangi, tangan harus wangi, sedep. Mau tidur wangiin. Yang keren itu harus tidur, harus keren. Tidur itu kerenin loh bu. Pakai perhiasan, tazin gak apa-apa. Ini sunnah, cewek itu ditindikin. Boleh cewek itu pakai emas, dipakein perhiasan gak apa-apa cewek. Dipakein anting, dipakein kalung dari emas, digelangin, dicincinin. Mau tidur biar keren. Sholat juga harus keren. Pakai emas gak apa-apa, pakai gelang gak apa-apa, pakai cincin gak apa-apa dari emas. Tapi kalau sholatnya sendiri, kalau sholatnya bareng sama orang, gelangnya jangan kegedean, cukup asal pakai emas. Jangan kayak orang sonono, orang Rawaboni. Bu dia mah dapat panen, emasnya banyak banget. Sholat Idul Fitri dipakai semua. Usolli sunatan Idul Fitri, Allah. Biar ngerincing. Mau tidur harus keren. Mau tidur harus keren. Cewek dengerin loh, tidurnya keren. Tidurnya pakai pose. Tidurnya harus keren. Orang mah kalau ngebesan kayak artis, banyak cewek kayak gitu. Kalau ngebesan kayak, kalau tidur kayak juri. Tidur kayak juri, ngebesan kayak artis. Orang ngebesan pan gila-gilaan ya, pakai soft lens, pakai maskara, alisnya dikerikin, dikerik, ganti pakai spidol, bener ya? Terus dibedakin, terus digincuin nih, bibirnya digincuin, atas hijau bawah biru, kayak umbul-umbul. Terus pipi dimerahin, pakai apa itu namanya itu? Ya blow on. Ya itu. Pipinya dimerahin, bibirnya digincuin, masya Allah. Pakai high heel, ternyata ngebesan ke tengah sawah. Oh orang ngebesan kira-kira, masya Allah, dandan gila-gilaan kayak artis. Ngebesan pakai losbak, gerimis. Deket ke tempat resepsi hujan tambah gede. Nyampe ke kondangan itu gincu udah meber ke bawah kayak joker. Orang mau tidur cakepin, bukan ngebesan. Tidur yang dicakepin, cakepin. Kadang-kadang nenek-nenek tidur, giginya mangap bener ya. Dia mah mulutnya mangap, jaompong. Rambutnya kayak megaloman. Kayak bekakak, dia mah tidurnya serakah. Lakinya masuk bukan assalamualaikum, serem dia baca ayat kursi. Lihat istri. Wanita harus wangi. Laki pun sama, tapi wanginya wanita jangan pernah diniatkan untuk orang lain. Tapi diniatin untuk suami kita. Kenapa? Ketika tabarruz, mempertontonkan penampilan kita, baik pakaian, ataupun aurat kita, ataupun suara kita, ataupun wangi-wangian kita untuk laki-laki lain. Maka wanita tersebut termasuk melaksanakan sebuah dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik wa min dzalik. Yang ketiga, Rasul menyukai wanita. Kenapa harus wanita? Karena ada harapan dalam wanita. Di mana harapannya? Allah titipkan rahim dalam badan wanita. Yang dengan rahim, ketika sel sperma nyatu dengan sel telur, jadilah ulqah, jadilah mudghah, dan jadilah janin. Ada harapan dalam janin. Kali aja yang hamil sekarang mah anaknya demen ngaji. Kali aja anak sekarang mah mau sholat. Amin ya Allah ya Rabbah. Di tengah gempuran negara yang acak-acakan, di tengah handphone yang merajalela, betul.
Ketika anak kecil sekarang mereka lebih fasih main HP daripada baca Quran, betul apa tidak? Mereka lebih senang joget daripada mereka sholat, betul apa tidak? Di tengah gempuran tor monitor ketua, kondisi lagi gacor ketua, mereka melupakan a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, betul. Mereka lupa dengan akhirat, mereka lupa dengan pengajian, Masya Allah. Pemuda sekarang hebat, ketika ada orang yang masih mau ngaji, hebat banget. Hebat banget. Kaya mah kagak diurus dengan pekerjaan. Orang kaya mah kaya aja bu, kagak kerja juga, betul. Malu sama cecak, tahu cecak? Cecak tahu nggak enggak? Cecak itu tinggalnya di mana? Di apartemen apa di dinding? Cecak dia punya hotel sendiri enggak? Kagak dia mah, kamar kagak punya. Betul. Keterangan mengatakan cicak-cicak di dinding. Itu cecak dia punya pecek enggak? Punya motor enggak? Pernah sekolah enggak? Punya gelar enggak? Ada enggak cecak nyopirin Fortuner? Ada enggak? Enggak ada. Cecak mah jalannya pelan, betul. Keterangan mengatakan diam-diam merayap. Terus rezekinya nih dia mah makannya apa? Nyamuk. Itu nyamuk yang nyamperin apa cecak yang nyari nyamuk? Apa cecak WA-in nyamuk? Muk di mana lu? Kagak dia mah, betul ya? Nyamuk nyamperin cecak apa cecak nyari nyamuk? Keterangan mengatakan datang seekor, yang datang cecak apa nyamuk? Cecaknya mah diem kan? Nyamuk yang datang. Datang seekor, hap lalu ditangkap. Jangan takut anak kita mondok, suruh ngaji, maghrib ngaji, pagi ngaji, malam ngaji, hebat. Santri manusia langka akhir zaman. Mana ada anak santri main slot? Mana ada anak santri main slot? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana? Mana ada santri main Roblox, mana ada? Mana ada santri main ML, betul. Mana ada santri main FF, mana ada. Mana ada pakai peci, pakai sarung main FF, blow on kalau ada mah. Mana ada santri, mana ada. Santri mah pegang tasbih, betul. Santri mengaji, bener ya. Santri mah baikin sama orang, baik sama orang tua, bukan main FF, betul. Itu batu namanya santri. Mana ada santri kayak gitu, mana ada. Santri mah nih, santri bu, dia mah kagak demen lihat cewek. Dia mah beraninya keroyokan, cewek lewat, dianya banyakan, beraninya banyakan. Beraninya banyakan dia mah, sendiri mah kagak berani. Kenapa? Cewek lewat haram, kata santri. Kalau jelek. Santri mah kagak berani. Oh, dia mah sedep, ngaji kagak berhenti. Pagi ngaji, siang ngaji, sore, malam ngaji, yang ngaji mah. Anak sekarang mah krisis moralitas, kagak berhenti main HP. Pagi-pagi HP, siang HP, sore, tengah malam mau ngising, mau tidur, mau ngising nage. Sekarang zaman dimana Quran mulai ditinggalkan, majelis taklim mulai ditinggalkan, dan orang kagak mau pesantren, betul. Sekarang sholat mah seadanya, kagak pakai aturan, semaunya kagak pakai aturan. Padahal sholat ada adabnya, sholat ada adabnya, sholat ada aturan. Adab sholat, sunnahnya sholat. Sholat itu kagak bagus, sholat pakai baju yang ada mereknya. Dengerin lo, bilangin sama suami, kalau sholat jangan pakai baju yang ada tulisannya. Toko bangunan Dengdek Jaya. Yang belakang baca apa kagak? Pasti baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Toko bangunan Dengdek Jaya. Makanya nyari baju yang polos, jangan yang mukhotot, jangan ada yang motifnya, jangan ada yang polanya. Walaupun kita mah tetap dengan apapun jadi gangguan. Karena hati kitanya yang kotor. Orang di depan mah pakai baju bersih, tapi di bawah kita pakai sejadah. Kita mah dengan sejadah pun jadi kegoda. Sejadah ada garisnya, diliatin sama kita. Ini garisnya ke bawah nih. Ada menaranya 2. Bener ya bu ya? Sholat liatin garis sejadah. Kita nih.
Tapi jangan berusaha untuk meminimalisir jadi gangguan buat orang. Pemuda sholat Jumatan, sah pemuda. Sholat pakai baju ada mereknya, ada tulisannya, sah. Tapi kalau bisa baju, jangan pakai baju yang ada tulisan. Mang santri sholat, pakai baju ada tulisannya, Ronaldo. Itu sholatnya sah. Itu sholatnya sah. Tapi jadi gangguan buat yang belakang. Orang dia sholatnya di depan, yang belakang baru masuk, liatin ke depan. Woi, Ronaldo masuk Islam. Depan rumah saya di Kendal. Itu dulu ada tempat latihan orkes. Ada perkumpulan grup orkes dulu. Pertama pindah. Saya bingung. Karena tiap hari Sabtu dia latihan. Latihannya dari jam 3 nyampe maghrib. Ketika sholat asar itu berisik banget, Bu. Suaranya kencang. Kebetulan dekat masjid. Saya nanyain ke guru saya di Celongok, ke Abah. Bah, depan masjid ada yang latihan orkes. Saya harus gimana? Kata Abah, itu hadiah dari Allah. Antepin aja. Jangan pernah terganggu dengan siapapun. Dan jangan jadikan diri kita gangguan buat siapapun. Ada orang ngeganggu, kita jangan terasa terganggu. Dan kita jangan jadi gangguan buat orang lain. Di depan kita ada yang nyetel musik nih dulu. Kata Abah, antepin aja. Itu hadiah dari Allah. Maka mulai dari itulah saya sholat sambil joget. Itu jangan ngeganggu sama orang. Tapi jangan gangguin orang. Ini musola nih, ini musola bukan? Waktu sholat maghrib, pemuda dengerin pemuda. Kalau bisa jangan nyeting motor depan musola ketika sholat maghrib. Orang lagi sholat maghrib, pemuda nyetingin motor, knalpotnya dijajal, dicoba sama dia. Kreng, kreng, kreng. Imam kepanasan di dalam Allah. Orang tahu bulat lewat, tahu-tahu jam, tahu-tahu waktu, liatin. Orang lagi sholat apa kagak? Orang lagi sholat, tahu bulat distelin. Gak apa-apa, dagang silahkan. Tapi volumenya kecilin. Orang lagi sholat, tahu bulat kenceng banget. Tahu bulat. Digoreng 500. Orang di masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya amin, wow. Makanya jangan pernah ngeganggu orang dan jangan terganggu dengan siapapun. Fokus dengan diri sendiri dan jangan pernah jadiin gangguan buat orang. Contoh lagi, pakai cincin gede banget nih. Suka ada orang pakai cincin gede banget. Sunnah cincin itu masukin ke dalam. Ini nih batunya. Kalau gede nih, ada kan yang cincinnya segede kubah masjid, ada ya? Nih, masukin ke dalam, Bu. Kalau dikeluarin, apalagi cincinnya gede. Yang makainya kecil, cincinnya gede. Yang sebelah pasti liatin loh. Begitu atahiyat, liatin. Abo, cincin dajjal ini. Gede banget. Makanya cincinnya yang gede-gede. Itu ada banyak aturan. Kagak bakalan bisa cukup nyampe subuh andai kata dibuka tentang aturan sholat. Belum takbiratul ihram, belum syarat sahnya. Belum rukun-rukunnya, masih panjang. Maka para jemaah rahimakumullah, motivasi kita jadikan sholat sebagai pijakan. Ketika ekonomi seret, lihatlah sholat kita rapih apa tidak, benar apa kagak. Ketika hidup kita gelisah, pasti sholatnya kurang rapih. Maka rapihkan sholat Allah, rapihkan hidup kita. Lempengkan sholat Allah, lempengin hidup kita. Baikin sholat Allah, baikin hidup kita. Maka sholat jadikan jawaban. Sebingung apapun, jadikan sholat sebagai jawaban. Dimanapun bumi dipijak, disitulah sholat kita junjung. Sholat di masjid, jangan pernah berhenti, Mang. Dari pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid, nyampe malam di masjid. Lemarinya pun di masjid. Bajunya di masjid. Ternyata kagak punya room. Jadikan masjid sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka Isra wal Mi'raj, apapun syariat kita di alam dunia, Allah tidak pernah mempermasalahkan selama kita mau mi'raj kepada Allah. Baik orang Yugoslavia ataupun orang Korea Utara, ataupun orang Cina, ataupun orang Indonesia, ataupun orang Prancis, ataupun orang Brazil. Siapapun mereka, selama mereka mau mi'raj kepada Allah, ada cahaya iman dalam hatinya, pasti Allah muliakan, betul. Pasti Allah muliakan. Apalagi kita demen nih, orang Tangerang, masih banyak kiai, masih banyak guru. Yang dulu guru-guru kita bawain ilmu bersanad, ada sambungan sanadnya. Syekh Nawawi Tanara punya murid, muridnya itu Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan punya murid, muridnya Syekh Ilyas Banjar. Punya murid Mama Khalil Banjar. Punya murid dia
Abuya Suhaimi pada Rincang, punya murid Abuya Yusuf Tangerang, punya murid guru-guru kita tuh ada Kiai Fakhrul Roji, ada Kang Saifuddin. Mereka adalah guru-guru kita. Mengaji kepada dia bagikan mengaji kepada guru-guru kita, dan ketika mengaji kepada guru-guru kita bagikan mengaji kepada guru-gurunya. Sambunglah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya jangan pernah tinggalin ngaji. Terus aja kita ngaji, kapanpun ngaji, dimanapun ngaji. Yang ngaji mati, yang kagak ngaji mendingan pulang ngaji. Mendingan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ada air pegangin airnya, kita bareng-bareng baca selawat. Kalau kagak ada siapin tangan, Bu. Ntar habis selawatan tiupin ke tangan, usapin ke anak kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Soffatullah. Assalamualaikum ya khuddama hadhil qarya, assalamualaikum ya khuddama hadhil wilayah. Assalamualaikum ya khuddama hadhil qarya, assalamualaikum ya ayyatuhal arwahul muqaddasah. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ruqabah, assalamualaikum ya nujabah, assalamualaikum ya abdallah, assalamualaikum ya asoib, assalamualaikum ya mukhtar, assalamualaikum ya imaman, ya assalamualaikum ya kullal awliya. Assalamualaikum ya, silahkan orang tua kita, keluarga kita yang telah wafat nih, laki kita, istri kita, emak kita, encing kita, encang kita, mantu kita, siapapun yang telah wafat, keluarga kita sebutin namanya dalam hati kita masing-masing. Khususan ila summa khususan ila. Sekarang yang masih pada hidup, anak kita, cucu kita, laki kita, saudara kita, mantu kita, mertua kita, sebutin namanya dalam hati kita masing-masing. Summa khususan ila. Syai'un lillahi lahumal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bareng-bareng baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Kita sedekahin pahalanya untuk turunan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan turunan kita orang-orang yang beribadah kepada Allah. Amin. Kita sedekahin buat kampung kita. Mudah-mudahan kampung Pelonco Rawaboni berkah semuanya. Amin. Kita doakan guru-guru kita dan pondok pesantrennya serta majelis taklimnya. Mudah-mudahan dengan selawat Jibril, majelis taklim guru-guru kita, pesantrennya guru-guru kita, Allah berkahkan dunia akhirat. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 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 ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jangan pernah takut untuk mondok ya. Mondok itu ceng, ilmu itu bukan sekedar cukup dari panggung ke panggung, tidak cukup bawa bendera, liatin orang ceramah, terus kita demen. Lebih dari itu harus ada taklim. Kayak kita nih, mau berobat gigi sama dokter yang kagak jelas sekolahnya, kita pasti takut lah. Kita ngelahirkan di bidan yang tidak pernah sekolah, kita pasti kagak berani, betul. Begitu juga mondok di orang yang tidak pernah pesantren. Ilmu itu tidak cukup sekedar dilihatin, harus kita kaji secara benar-benar. Anak sekarang mah demennya ngajinya panggungan, hebat, luar biasa, daripada nonton konser, bagus. Tapi lebihin dari itu, mi'rajkan dari kita. Bukan sekedar demen bawa bendera, hadroh terus dia keliling-keliling, bagus, tapi harus lebih itu, harus mondok ya. Mondok di guru, ngaji di guru, insya Allah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma bihaqi sallallahu ala Muhammad wa bi karamati sallallahu ala Muhammad maziyati sallallahu ala Muhammad. La tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma bi mu'jizati jami'il anbiya wa bi barakati jami'i wa bi karamati jami'il auliya wa bi barakati jami'i masyayikhina, khususan barakati Syekh Nawawi Tanara, wa khususan barakati Syekh Nawawi Mandaya, wa khususan barakati Mbah Khalil Bangkalan, wa khususan barakati Syekh Khalil Mama Ilyas Banjar, wa khususan barakati Mama Satibi Gentur, wa khususan barakati Mama Bakri Sempur, wa khususan barakati Mama Inaitullah Warudoyong, summa khususan barakati Mama Mahmud Ciberem, wa khususan barakati Mama Palak Pagentongan, khususan barakati Mama Harwi Karesek, summa khususan barakati Mbah Nuri Rancakalong, wa khususan barakati Nyimas Ratu Kapiah Nyimas Ratu Merak, wa khususan barakati Mama Ahmad Maribaya, wa khususan barakati Mama Suhaimi pada Rinjang, wa khususan barakati Abu Yasanja Kadukawang, wa khususan barakati Abu Ya Bustomi Cisantri, wa khususan barakati Abu Abdul Halim Kadu Pesing, wa khususan barakati Abu Ya Dimyati Cidahu, wa khususan barakati Abu Ya Sidik Cangkudu, wa khususan barakati Abu Ya Prawira Sekong, summa khususan barakati Abu Ya Rasyam Caringin, wa khususan barakati Abu Ya Yusuf Caringin, wa khususan barakati Abu Ya Qasim Kebuaran Mangga, wa khususan barakati Abu Ya Ma'arif, summa khususan barakati Abu Ya Muhyiddin Kosambi, wa khususan barakati Abu Ya Dahlan Tanjakan, summa khususan barakati Abu Ya Dimyati Cilongok, wa khususan barakati Abu Ya Uci Turtusi. Hasil maqasidana bil khair, hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair, hasil maqasidana wa balligh muradana wa muradal hadirina bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.